Hello everyone, welcome to the learning video from Nisa. Happy watching and I hope you like this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Agista dengan NIM 2030202236. Video ini saya buat guna menempuh UAS mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Dr. Khairawati MAG. Materi yang akan saya bahas bertemakan kurban. 1. Pengertian kurban. Kurban merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti pendekatan. Secara istilah, kurban berarti penyembelihan hewan ternak dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian kurban menurut para ahli, salah satunya Syekh Kamil Muhammad Waidah. Kurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, baik berupa unta, sapi, maupun domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dasar hukum kurban. Dasar hukum kurban terdapat pada Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-2 yang artinya, "Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah." Hukum kurban adalah sunnah muakkad. 3. Syarat-syarat ibadah kurban. A. Orang yang berkurban. Orang yang berkurban harus beragama Islam, dewasa atau sudah balik, berakal sehat, dan mampu mengadakan hewan kurban pada waktu yang mendekati hari raya Idul Adha, dan setelah mengadakan hewan tersebut masih mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. B. Hewan yang dikurbankan. Hewan ternak yang dapat dijadikan kurban meliputi unta, kambing, sapi, termasuk domba dan kerbau. Hewan-hewan tersebut hendaklah hewan-hewan yang saniyah atau musinah yang telah berganti gigi. Domba musinah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Kambing musinah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Sapi musinah berumur 3 dan memasuki tahun keempat. Unta musinah kira-kira berumur 5 tahun dan memasuki tahun keenam, serta tidak diperbolehkan dalam keadaan sakit atau cacat. C. Penyembelihan hewan kurban. 1. Penyembelih harus beragama Islam, balik, dan mampu menyembelih, membaca basmalah dan berniat atas nama orang yang berkurban. 2. Alat penyembelihan harus tajam. Alat tersebut bisa berbahan besi, bambu, kaca, ataupun yang lainnya. Tidak diperkenankan berbahan tulang, kuku, ataupun gigi. 3. Posisi hewan yang akan disembelih dan tata cara penyembelihannya. Adapun tata cara penyembelihan hewan kurban yaitu: 1. Membaringkan hewan kurban dengan posisi lambung kirinya ke tanah dengan muka menghadap kiblat. 2. Mengikat semua kaki hewan tersebut dengan tali kecuali kaki sebelah kanan, bagian belakang. 3. Letakkan kaki si penyembelih di atas leher atau muka hewan tersebut supaya hewan tersebut tidak dapat menggerakkan kepalanya. 4. Membaca bismillah. 5. Membaca sholawat. 6. Membaca takbir. 7. Apabila orang lain menyembelihkan, maka si penyembelih menyebutkan nama-nama orang yang berkurban. 8. Mengasah pisau yang akan digunakan supaya lebih tajam. 9. Memulai menyembelih hewan. D. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Adapun waktu penyembelihan hewan kurban yaitu mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan apabila seseorang menyembelih hewan kurban di luar waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka sembelihan itu bukan termasuk sebagai kurban, melainkan hanya penyembelihan biasa. Sedangkan untuk tempat penyembelihan, hewan kurban tidak boleh disembelih kecuali di tanah suci. Mengenai tanah suci tersebut, boleh dipilih di mana saja sesuai yang dikehendaki. Antara lain dapat dilakukan di beberapa tempat seperti masjid, lapangan, rumah, atau sekitarnya.
Akan tetapi, penyembelihan hewan kurban tersebut lebih diutamakan dilaksanakan di tempat yang digunakan untuk sholat Idul Adha. Pembagian hewan kurban. Dalam pembagian hewan kurban, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, kemudian sepertiga lagi disedekahkan. Hal ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi daging kurban menjadi 3 bagian, sebagian daging untuk dimakan sendiri, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian lain untuk diberikan kepada fakir miskin. 4. Hikmah berkurban. A. Mendapatkan cinta kepada Allah. B. Mendapat bekal takwa. C. Sarana mendekatkan diri kepada Allah. D. Mengharapkan kesucian diri dan hartanya. E. Sebagai penebus dosa untuk mendapatkan ampunan. F. Memupuk sifat terpuji dan menghilangkan sifat tercela. G. Meningkatkan kasih sayang. H. Syiar Islam dan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. I. Pahala dan kemudahan dalam meniti di atas Shirathil Mustaqim. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.